Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayulia Hairunisa, kelas 6D dengan NPM 191063105051, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2022. Di sini saya akan menyajikan presentasi untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Inovasi pendidikan yang saya pilih yaitu inovasi pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL, menggunakan materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel pada mata pelajaran matematika wajib semester ganjil kelas 10 sekolah menengah atas. Problem Based Learning menurut Amelio Silver 2004 adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Menurut Finkel dan Thorpe tahun 1995, PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Adapun karakteristik PBL menurut Baromin Liu tahun 2005, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, masalah otentik dari fokus pengorganisasian untuk belajar. Yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Yang keempat, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan pembelajaran problem based learning. Ini kita langsung aplikasikan ke materi yang tadi, yaitu materi nilai mutlak. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Pertama, siswa diberitahu tujuan belajar materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Siswa akan dikenalkan terlebih dahulu dengan nilai mutlak. Untuk menanamkan konsep nilai mutlak, siswa akan diberikan suatu masalah yang harus siswa pecahkan. Masalahnya yang digunakan ini berupa masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat termotivasi untuk memecahkannya. Di sini sudah ada ilustrasi satu, di mana berlatar belakang kegiatan pramuka. Nah, dari ilustrasi pertama tadi, guru menyimpulkan bahwa maju 4 langkah jalan, hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Di sini guru dan siswa akan sepakat apabila maju 4 langkah ke depan itu berarti positif, dan mundur 3 langkah ke belakang adalah negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Siswa dibentuk kelompok yang berisikan 3-4 orang untuk memecahkan masalah yang disajikan oleh guru tadi. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa dari permasalahan yang sudah disajikan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu membimbing siswa dalam penyelidikan masalah. Di sini siswa diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus siswa selesaikan secara berkelompok. Siswa mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi dan fakta yang relevan dengan masalah yang disajikan sebelumnya dan menuliskan pada lembar kerja tersebut. Dalam proses menentukan pemecahan masalah, guru akan mengamati dan mengarahkan jika siswa mengalami kesulitan. Di sini sudah ada bentuk lembar kerja peserta didik, ada identitas kelompok dengan nama kelompok, kelas, dan anggota kelompok, dan tujuan belajar. Lalu juga petunjuk pengisian lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada uraian materi sebagai pengantar, dan terdapat masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya di situ ada lembar yang harus siswa kerjakan informasi dari masalah yang sebelumnya.
Selanjutnya yang keempat, mengembangkan hasil yang didapat oleh siswa. Dari informasi yang sudah didapat siswa dari masalah yang disajikan guru, siswa akan mengembangkannya dengan mengerjakan latihan soal secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Di sini sudah ada masih dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Di situ ada latihan-latihan soal yang sedikit berbeda. Selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang sebelumnya dilakukan dalam pemecahan masalah. Kemudian, guru membantu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dituliskan siswa dengan menyimpulkannya. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran PBL dimulai dengan pemberian permasalahan yang nyata pada siswa, kemudian siswa akan menyadari masalah, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian. Penggunaan metode pembelajaran problem-based learning pada materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel dapat membantu siswa dalam membangun konsep dan pemahaman terhadap materi tersebut, khususnya konsep nilai mutlak. Demikian pemaparan inovasi pembelajaran problem-based learning dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.